Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam sayangku buat saudara-saudaraku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan mengkaji ada di hadis Nabi, barang siapa tidak membaca bismillah di awal apapun aktivitas kita, maka apapun aktivitas itu akan terputus dari rahmat Allah, terputus dari syafaat Allah, terputus dari kuasa Allah, terputus dari wujudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita pasti mengamalkan itu. Setiap kita akan melakukan pekerjaan, setiap kita akan berbuat sesuatu, pasti sebagian besar umat Islam mengamalkan ini. Ketika mau duduk, mau minum, mau makan, mau ke kamar mandi, mau bekerja, naik motor, naik mobil, dan apapun kegiatan kita, kebanyakan kita pasti sudah mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Akan tetapi selama ini kita melakukan itu semua masih salah sangka, salah niat, salah tujuan. Apa yang saya maksud salah arti, salah niat, salah tujuan, salah sangka? Karena selama ini meskipun kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap apapun yang kita kerjakan, tapi selama ini kita masih terputus dari Allah. Meskipun ribuan kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mau apapun Bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi tambah memutus rahmat Allah, tambah memutus syafaat Allah, tambah jauh dari Allah. Meskipun mengamalkan itu semua, karena selama ini kita hanyalah mengikuti bimbingan-bimbingan syariat saja, bimbingan-bimbingan kemanusiaan saja, bimbingan-bimbingan hawa nafsu saja. Jadi meskipun kita mengucapkan basmalah apapun yang kita kerjakan, tapi sesungguhnya kita tidak menyadari bukan dengan nama Allah yang kasih dan sayang,
tapi aplikasi realita terbukti di dalam dada kita selama ini. Meskipun kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hati kita yang terdalam hanyalah Bismi Abdul Halim, Bismi Kang Ramdhani, Bismi nama Anda yang merasa membaca Bismillah yang ada. Itulah yang saya maksud, tambah terputus, tambah jauh dari syafaat, tambah jauh dari pertolongan Allah. Karena meskipun realitanya kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam mulut kita, tapi hati kita Bismi Abdul Halim yang ada, yang hidup, yang wujud. Bismi Ramdhani yang merasa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Burohaya yang merasa mampu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu. Itulah maknanya tambah jauh dari rahmat Tuhan meskipun membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap amalan yang kita kerjakan. Semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang dimaksud Bismillah adalah zikir yang mati. Kenapa? Karena meskipun kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap kita beramal, tapi kita masih tetap mati. Kenapa? Karena manusianya yang merasa bisa berzikir Bismillahirrahmanirrahim, ya mati zikirnya. Kenapa? Karena bukan zikir hidup, tapi zikirnya yang mati. Zikirnya manusianya yang merasa bisa berzikir, yaitu akhirnya zikirnya mati, tiada guna, dan manfaatnya malah tambah menyesatkan manusianya karena salah sudut pandangnya, karena salah di dalam mengamalkannya, karena salah di dalam memahaminya. Karena pahamnya bukan paham Allah, pasti semua ya salah. Karena yang berkuasa bukan Allah, semuanya ya salah. Karena yang hidup bukan Allah, maka semuanya tersesat. Karena yang wujud bukan Allah, maka semuanya adam, tidak ada alias mati. Inilah yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim adalah zikir yang mati bila yang mati yang membaca. Zikir Bismillahirrahmanirrahim adalah zikir yang rusak, yang fana, yang hancur bila yang membaca yang fana dan yang hancur. Berarti supaya Bismillahirrahmanirrahim ini hidup, tersafaati, terrahmati, berarti siapa yang berhak membaca, siapa yang berhak mengkumandangkan, siapa yang berhak berkata, berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Bila Bismillahirrahmanirrahim ini akan dirahmati dan hidup, maka yang membaca hanyalah yang maha hidup, ya Tuhan itu sendiri yang maha kasih dan yang maha penyayang. Jadi bukan manusianya yang mati yang baca. Wong mati kok bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, malah tambah sesat dan menyesatkan. Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan yang hidup. Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan yang wujud.
karena manusianya masih merasa menjadi Tuhan yang maha berkuasa atas apapun yang diucapkannya. Manusia masih menjadi Tuhan atas apapun yang dikerjakannya. Manusia masih menjadi Tuhan atas apapun yang diupayakannya. Maka mati di sisi Allah semua amal yang diamalkannya. Semua zikir yang dizikirnya, semuanya hancur lebur, fana, binasa, dan mati. Kenapa? Karena yang mati yang baca, karena yang mati yang memahami. Maka dari itu, untuk mengaplikasikan bismillah ini, manusianya harus mati dulu. Manusianya harus terbaiat dulu hatinya. Manusianya harus binasa dulu. Manusianya harus fanah dulu. Maka untuk mengaplikasikan bismillah ini, manusianya harus kembali kepada fitrahnya dulu sebagai manusia. Yakni fitrah manusia itu adam, tidak ada, tidak wujud. Fitrahnya manusia itu mati, tidak hidup. Fitrah manusianya itu adalah lemah, tidak punya kekuasaan. Itulah fitrah manusia. Bila manusianya sudah sampai kepada fitrahnya, maka manusia akan masuk surga. Ke dalam fitrahnya Tuhannya. Allah lah yang hidup, Allah lah yang wujud, Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berilmu, Allah lah yang bisa bicara, berfirman. Inilah yang banyak salah dipahami oleh manusia yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Ya, ini sebenarnya maksudnya. Bila tak ada manusia yang dijadikan Tuhan, maka tak akan pernah ada firman-firman Tuhan. Apapun yang dikatakan manusia itu ayat-ayat Tuhan. Apapun yang diungkap manusia di dalam mulutnya itu firman-firman Tuhan. Maknanya firmannya hidup. Karena yang dibaca, karena yang disaksikan kitab hidup. Kitab yang ada pada diri setiap manusia. Bukan kitab yang ada di kertas-kertas itu. Bukan kitab-kitab yang ditulis-tulis manusia itu. Bukan kitab-kitab yang diperdebatkan oleh manusia itu. Bukan itu kitab Tuhan. Bukan itu firman Tuhan. Firman Tuhan, kitab Tuhan itu ada pada tiap-tiap diri manusianya yang sudah sampai kepada fitrah kedirian manusianya. Yang mati, yang tak wujud, yang tak kuasa. Maka itulah kitab-kitabnya manusia. Jadi kitab Allah yang teraplikasi oleh manusia. Apapun yang digerakkan oleh manusia itu ya gerakan Allah. Apapun yang diupayakan manusia itu pun daya upaya Allah. La haula wala quwata illa billah. Apapun yang dilihat manusia itulah yang lihatnya Allah. Apapun yang didengar oleh manusia itulah dengarnya Allah. Apapun yang dipikirkan oleh manusia itulah pikiran Allah. Apapun yang dirasakan oleh manusia itulah rasanya Allah. Itulah kitab-kitab yang wajib kita sucikan. Kitab diri kita sendiri. Maknanya diri kita ya harus dibaiat, difitrahkan kedirian manusianya. Maka dari itu, bila belum fitrah diri manusianya, maka manusianya hanya membaca kitab-kitab yang di luar.
maka ya beda-beda. Kitab-kitab yang di luar itu akhirnya diadu domba oleh iblis dan setan. Masing-masing manusia merasa benar dengan kitab-kitab sucinya, yang dianutnya, yang diimaninya. Ada Al-Quran yang diimaninya, ada Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lain yang di luar itu. Tapi anehnya pada kitabnya sendiri tidak disucikan, pada dirinya sendiri tidak percaya, tapi lebih percaya kepada diri-diri yang di luar dirinya. Ini kan salah kaprah menurut Allah. Maka dari itu pelajaran-pelajaran yang ada pada kitab-kitab yang di luar diri manusia itulah sebagai petunjuk agar manusia sadar bahwa manusia ini pun juga kitab-kitabnya Allah. Wajib disucikan, wajib dibaca, wajib didengar, wajib disaksikan. Inilah yang dimaksud syahadat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bismillahirrahmanirrahim ini adalah zikir yang mati bila masih manusianya yang mati yang membaca, tidak ada gunanya. Jadi yang membaca, yang berkalam, yang merealisasikan, yang mengaplikasikan, ya harus yang baca. Siapa? Uripe Allah. Bila manusia belum bisa memutuskan hidup manusianya, ya selamanya tersesat. Bagaimanakah caranya agar hidup manusia kembali kepada hidup Tuhannya? Ya harus di Idul Adhakan hatinya, harus dibebaskan dari belenggu-belenggu al-baqarah, belenggu-belenggu kebinatangan. Sehingga seperti yang teraplikasi di dalam Idul Adha, hari lebaran Idul Adha, orang-orang pada berkorban lembu, ada yang domba dan sebagainya. Ketika sudah dikorbankan, maka teraplikasilah kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi yang baca takbir yang seperti ini sebenarnya bukan manusia yang mati, tapi Allah lah yang mengkumandangkan bagi manusia yang sudah membaiatkan dirinya, yang sudah melepaskan hidupnya, yang sudah melepaskan badannya, yang sudah melepaskan sifat kebinatangannya, maka Allah lah yang berkumandang. Allah lah yang berfirman, Allah lah yang bertakbir, bukan manusianya yang bisa bertakbir. Manusia mati kok bisa takbiran? Yang bisa takbiran ya Allah itu sendiri. Inilah makna dari baiat atau berkorban itu, mengkorbankan diri, mengkorbankan kelembuan hati. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan agar tidak terputus lagi di dalam kehidupan ini dengan Tuhannya. Agar tersafaati dari sisa hidupnya. Di masa tuanya, di sisa hidupnya, ia akan merasakan kemahaakbaran Allah, merasakan nikmat surganya Allah, merasakan kekayaan kelapangan Allah. Jadi tidak masuk di dalam neraka selama-lamanya, tapi masih berkesempatan masuk di dalam surganya Allah, menerima Allah sebagai Tuhan, memurtadi atau memutus kedirian
surganya yang selama ini dipertuhankannya. Bila manusia masih mempertuhankan dirinya di hatinya yang masih merasa ada, merasa wujud, merasa nyata, merasa hidup, maka bacaan apapun, kalam apapun masih kalam yang rusak, kalam yang fana, kalam yang batal. Kenapa? Manusianya yang masih menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Maka tak akan pernah bisa enjoy di dalam kehidupan ini bila manusianya masih ketakutan dengan dunia, bila manusianya masih ketakutan akan dirinya, bila manusia masih terlena untuk selalu mempertahankan dirinya di hatinya. Maka dari itu sebuah kematian mutu qabla antal maut harus dirasakan oleh manusia agar benar-benar manusia itu merasakan kekuasaan Tuhan yang sebenar-benarnya, agar manusia merasakan surga yang diidam-idamkan. Maknanya ya masuk surga, surganya Allah, bukan surganya Dajjal yang diidam-idamkan manusia selama ini. Surga yang penuh dengan pernak-pernik perhiasan dunia, surga yang penuh dengan kemewahan-kemewahan dunia, surga yang penuh dengan keinginan-keinginan hawa nafsu manusia. Itu semua bukan surganya Allah, tapi surganya setan, agar manusia tambah jauh dari Tuhannya, agar manusia mengikuti langkah-langkah setan yang mana hatinya terikat, terpatri dan terpaku hanya kepada keinginan-keinginan hawa nafsunya, bukan keinginan Tuhan yang ada, tapi masih keinginan hawa nafsu manusianya. Itulah yang bangga-banggakan, yang diharap-harap oleh manusia, surga-surganya hawa nafsu. Padahal surga itu sangat amatlah jelas dan nyata. Surga Allah itu bukan hayalan, bukan tipuan, tapi kenyataan. Kapan adanya? Sekarang, bagi manusia yang rela ridho mutu qabla antal maut, manusia yang rela mempersembahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya, maka itulah surganya Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim, di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah caranya agar jiwa kita, hati kita, nyawa kita bisa tenang? Bagaimanakah caranya hidup kita bisa tenang, bisa enjoy? Bagaimana caranya? Caranya tak lain dan tak bukan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Maka bila sudah rela, sudah ridho diri kita pulang kepada Allah, maka Allah pun ridho. Itulah yang dimaksud malaikat ridwan, surga enak, jenjem, ayem, makmur, damai. Tiada ketakutan lagi di dalam kehidupan ini. Kenapa? Sudah kembali ke pangkuan ilahi, sudah menjadi almarhum, orang-orang yang dirahmati Allah. Manusianya sudah mati di dalam uripe Allah. Disitulah tempat ketenangan itu.
Ketenangan bukan di banyaknya keinginan-keinginan kita. Ketenangan bukan di banyaknya harta-harta kita. Ketenangan bukan berada di dalam banyaknya istri-istri kita. Tambah puyeng, tambah bingung. Bukan itu surganya Allah. Istri satu itulah surganya Allah. Enjoy saja, satu saja ndak habis, kok mau lagi. Ya itulah surganya ketamakan setan. Ingin banyak tapi tambah ribet, ndak bisa tenang hatinya. Mana mungkin bisa masuk surganya Allah, wong surga setan yang dipilihnya. Jadi agar kita masuk di dalam pintu malaikat ridwan, hati yang rela ridho kembali kepada Allah, maka bila kita sudah terbaiat, hati kita sudah dipangkas atau sudah disembelih sifat kebinatangan ternak kita, maka disitulah pintu untuk masuk. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada hamba-hambaku yang mengabdi. Hanya hamba-hamba yang seperti inilah yang menjadi habaib, yang menjadi Habibullah, yang sanadnya langsung sambung kepada Rasul-Rasulnya Allah, yang sama-sama menjadi utusan-utusan Allah, yang menjadi pesuruh-pesuruh Allah. Sanadnya nyambung. Karena hidup yang menghidupi para rasul, hidup yang menghidupi Nabi Muhammad, hidup yang menghidupi Nabi Isa, hidup yang menghidupi Yesus, ya yang menghidupi tiap-tiap diri manusia yang sudah sadar atas kemanusiaannya. Sama. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dari Allah, kembali ya ke Allah. Itulah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi. Hanya orang-orang yang sudah kembali yang seperti demikianlah yang dikatakan hamba-hamba Allah. Yang dimaksud orang-orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, ya hanya ahli surga yang bisa beribadah. Jadi hanya ahli surgalah yang sampai bismillahnya. Hanya ahli surgalah yang sampai apapun yang diinginkannya sudah sampai kepada keinginan Tuhan itu sendiri. Apapun yang dicita-citakan sudah sampai kepada cita-cita Tuhan itu sendiri. Lillahi ta'ala. Saya lanjutkan ayatnya. Wadkhuli jannati. Bila hati sudah demikian, maka masuklah ke dalam surgaku. Inilah surganya Tuhan itu. Sudah tidak ada siksa-siksa lagi bila sudah mati. Bila masih ada siksa-siksa lagi ketika manusianya mati, iya tersesatlah manusianya, takutlah manusianya di dalam kehidupan ini. Hidup serba takut, hidup serba sengsara, hidup serba menderita. Kenapa? Karena yang diikuti langkah-langkah syaitan, yang mana tambah menjauhkan diri manusia kepada Tuhannya. Baca bismillahirrahmanirrahim, tapi yang mati yang baca, manusianya yang merasa membaca. Maka bila manusianya yang merasa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka di hati manusianya pasti ingin meminta apa-apa.
pasti bercita-cita pingin apa-apa. Ketika manusia bercita kepada apa-apa, ketika manusia masih menginginkan apa-apa yang selain Allah, maknanya tambah tersesat, tambah cinta eratnya kepada dunianya. Maka orang-orang yang demikian inilah yang takkan pernah bisa merasakan surga Allah di dalam kehidupan ini, alias ada di dalam neraka abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Apa itu? Syakaratul maut. Jadi ketika puncak-puncaknya pembaiatan, puncak-puncaknya pemutusan, puncak-puncaknya akhir ending kemanusiaannya harus menderita. Meninggalkan harta-hartanya, harus menderita. Meninggalkan anak-anaknya, harus menderita. Meninggalkan pasangannya, meninggalkan istrinya atau suaminya. Kenapa? Karena di dalam dunia ia selalu terikat dengan dunia. Maka melepaskannya pun juga sakit karena dunia sudah mendarah daging. Ibarat sakitnya, saking sakitnya diibaratkan kambing dalam keadaan hidup disayat-sayat. Dipisahkan antara kulit dan dagingnya, dipisahkan antara ketuhanan dan kemanusiaannya, sehingga manusianya menjerit-jerit kesakitan, dan sakitnya lebih sakit daripada 1000 kali sakitnya. Digituin, saking sakitnya meninggalkan dunia, saking sakitnya menanggalkan kemelekatan, malaikat Malik. Kalau masih di dalam neraka sangat amat sulit memisahkan atau menanggalkan rasa kepemilikan. Maka dari itu diajarkanlah infak, diajarkanlah untuk mengkorbankan diri di Idul Adha. Maka bagi sahabat yang menginginkan pengorbanan, silahkan. Sudah banyak masjid-masjid yang menerima korban-korban Anda. Baik itu lembu atau kambing, domba dan sebagainya. Untuk kendaraan Anda melewati Wad Sirotol Mustaqim. Apa kendaraan itu? Kendaraan itu adalah buruk. Barokallah bila Anda mengkorbankan dengan benar. Maknanya bukan manusianya yang mengkorbankan. Allah lah yang mengkorbankan diri Anda demi Anda. Maka dari itu ibadah atau mengabdi itu hanyalah lillah yang bisa, bukan linas. Tapi bila masih linas yang terjadi, maka semuanya masih mati. Zikirnya, zikir yang mati. Kenapa? Orang mati kok bisa mengingat? Orang mati kok bisa berzikir? Maka dari itu kita harus merelakan, mengkorbankan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sudah tidak merasa bisa berzikir lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ulasan kajian di pagi ini bisa dipahami dengan mudah, dipahami dengan rela hati, dan semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan para saudaraku jamaah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri.
Semoga kita memahami dan semoga kita bisa mengaplikasikan Bismillahirrahmanirrahim dengan firman-Nya Allah, bukan firman-Nya manusia. Berarti bila Bismillahirrahmanirrahim yang Maha Kasih dan Sayang itu sudah milik Allah, maka manusianya akan berkasih sayang kepada sesamanya. Tetapi bila zikir Bismillahirrahmanirrahim ini masih mati, maka tak akan bisa teraplikasi di dalam kehidupan ini. Pasti aplikasinya dusta, pasti aplikasinya bohong. Apa misalnya? Logikanya bagaimana? Bila hablum minallah belum tersambung, pasti hablum minannasnya pun juga belum tersambung. Maka hablum minannas yang kita lakukan selama ini hanya bohongan, dusta-dusta wae. Apa logikanya? Apa buktinya? Ketika kita bersedekah, dalam hati kita minimal kita berharap rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada orang yang kita kasih. Itulah tanda bukti hablum minannasnya bohong, dusta. Minimal lagi kita berharap kembali yang lebih banyak lagi dari apa yang kita sedekahkan. Seumpama kita sedekah 10 juta mengharapkan kembali 1 M. Ya inilah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh manusia masih khayalan atau dusta. Hablum minannasnya masih dusta. Kenapa? Karena hablum minallahnya belum tersambung, belum terjalin. Minimal lagi mengharap-harap pahala, padahal tidak tahu apa pahala itu. Padahal pahala hanya khayalan. Makna pahala itu datangnya manusia kepada Tuhannya, itulah yang dimaksud pahala. Lillahi ta'ala hati manusianya dan tidak berharap apa-apa, ya itulah yang dimaksud pahala. Inilah bukti bahwa hablum minannasnya masih dusta dan tersesat dari apa yang dituju oleh manusianya. Yang keempat, minimal kita ingin surga dari apa yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, sedekah yang kita harap ingin surga. Inilah tanda bukti masih manusianya masih berada di dalam neraka, api-api di dalam dadanya. Maka terputuslah semuanya, mati. Pekerjaan yang sia-sia. Kenapa? Karena manusianya belum tersambung dengan Tuhannya. Masa orang mati bisa melakukan kebaikan? Masa orang mati bisa merasa berkuasa atas dirinya? Inilah yang dimaksud zikir yang mati itu. Bismillahirrahmanirrahim, zikir yang mati. Kenapa? Karena yang mati yang merasa melakukannya. Jadi hakikat amal soleh, amal ibadah itu adalah amal yang suci bersih dari yang mati. Amal yang suci bersih dari kemanusiaannya, ya inilah yang dimaksud amal soleh, amal yang pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri, karena Tuhan sendiri, karena Bapa sendiri, karena Allah sendiri yang berbuat, bukan manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bila manusianya sudah tersambung hablum minallahnya, maka pasti tersambung dengan benar juga hablum minannasnya.
maka memandang manusia selalu menyelamatkan, memandang manusia selalu meliputi, tidak menilai-nilai manusia lagi, tidak merendah-rendahkan manusia lagi, tidak menghina-hina manusia lagi. Kenapa? Karena manusianya sudah tersambung kepada yang menciptakan alam semesta ini. Manusianya sudah tersambung dengan pencipta dirinya. Manusia sudah tersambung kepada pencipta siapa-siapa yang ada di luar dirinya. Maka disitulah surga, ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan. Maka hablu minallah dan hablu minannasnya terjalin. Manusia sudah kembali kepada Tuhannya. Inilah kebahagiaan manusia di muka bumi ini. Dan inilah hal yang dicari-cari oleh seluruh manusia. Kedamaian hati, kemakmuran hati, kebahagiaan hati, kekayaan hati, kelapangan hati. Inilah yang dicari oleh setiap manusia. Bukan kelapangan, bukan kekayaan, bukan kekuasaan yang semu, yang hanya fata morgana, yang hanya tambah menyesatkan, tambah menjauhkan diri manusia dengan Tuhannya. Seperti kekayaan Fir'aun, tambah menjauhkan dirinya dari Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya masih menganggap kenikmatan itu masih yang mati, yakni hubbud dunia. Manusia masih suka kepada sesama jenisnya. Apa? Dunia, suka dunia. Manusia berasal dari tanah, sukanya tanah. Apa yang terkandung di tanah, suka sama jenisnya. Itulah yang teradab, itulah zolimin. Karena hidup yang ada pada manusia tidak dikembalikan kepada Sang Pencipta, maka ya manusia tetap di dalam kuburan, di dalam kemanusiaannya, di dalam sesama jenisnya, hatinya selalu bersama apa-apa yang dicintainya, yakni pernak-perniknya, kebutuhan-kebutuhan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum saya adakan tanya jawab, maka saya akhiri dulu. Semoga yang hanya sebentar ini akan menjadikan sebuah kemanfaatan buat kita mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Karena bagi manusia yang sudah menjadi kekasih Tuhan, yang sudah kembali kepada Tuhan, maka innal awliya alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka kekasih Allah itu tiada rasa takut dan bersedih hatinya. Inilah orang-orang yang langsung sambung sanadnya, sambung dalilnya langsung kepada hidup, langsung kepada Allah, tidak melewati orang mati, tapi langsung kepada hidup yang menghidupi orang-orang yang mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.